Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam. Selamat berjumpa kembali dengan renungan harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Renungan kita mengambil dasar dari kitab Mazmur 147 ayat 3 dan 4. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama mereka. Saudara dan saudariku yang terkasih, latar belakang dari firman kita saat ini adalah saat di mana bangsa Israel atau umat Yahudi kembali dari pengasingan di tanah Babel. Mereka ingin menuju ke tanah air mereka yang ada di Yerusalem. Kini setelah 70 tahun mereka hidup di tanah pengasingan, menjadi masyarakat kelas bawah, hidup di negeri orang yang penuh dengan penderitaan di negara Babel. Mereka ingin pulang, mereka rindu akan tanah air mereka. Mereka ingin membangun kembali dari nol, dari keadaan yang sungguh-sungguh menyedihkan. Namun sungguh keadaan di lapangan kelihatan begitu sulit. Mereka memandang dengan gamang keadaan yang begitu mengerikan. Tanah air mereka telah menjadi porak-poranda. Keadaannya sungguh menyedihkan. Apalagi jikalau mereka mengingat masa lalu mereka. Demikian banyak nenek moyang mereka yang menjadi korban kematian peperangan oleh karena akibat pelanggaran mereka, di mana mereka meninggalkan Allah. Keadaan yang demikian tentu saja mendatangkan hati yang pilu, hati yang terluka, dan kesedihan yang luar biasa. Namun mereka bertekad untuk bangkit. Mereka ingin kembali tegak berdiri dan memiliki semangat membara untuk membangun kembali tanah kelahiran mereka sesuai dengan janji Tuhan. Mereka ingin untuk dapat kembali membuktikan kesetiaannya di hadapan Allah. Melalui pertolongan Tuhan, melalui hamba-hambanya, mereka menaruhkan harapan. Ada banyak penyebab yang menjadikan seseorang bisa patah. Baik itu karena kekecewaan, karena harapan-harapan yang pupus, karena duka cita dan kesedihan, tetapi juga karena dosa-dosa. Hal yang demikian juga dapat mempengaruhi iman kita dan seringkali melemahkannya. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan bahkan kasih kepada diri kita sendiri bisa menjadi rapuh. Kita pun dalam bahaya, jatuh dan tidak bisa bangkit lagi.
dalam perjuangan dan pergumulan hidup saat membangun kembali hidup kita yang telah hancur, seringkali harus mengalami pergumulan-pergumulan yang sangat berat. Kesedihan dan kekhawatiran membebani kita, dan kita bisa memiliki perasaan yang tidak berdaya. Hati kita bisa bertanya-tanya di dalam keraguan, haruskah kita memulai lagi dari awal? Apakah hal yang demikian layak kita lakukan? Atau apa pentingnya semua ini? Atau mungkin kita bahkan menganggap remeh diri kita sendiri dengan bertanya, siapakah aku ini? Bahkan tidak seorang pun yang mengenalku atau yang peduli denganku. Ini dapat menimbulkan perasaan tidak berdaya. Kita mungkin bertanya pada diri kita sendiri, apa yang bisa aku lakukan dalam keadaan yang berat ini? Apa daya aku untuk dapat mengatasi permasalahan yang demikian mengerikan ini? Aku sudah mencoba ini sebelumnya, dan itu semua hanya buang-buang waktu saja. Hidup menjadi demikian tidak berarti dalam situasi yang genting ini. Tetapi marilah kita mengandalkan Dia. Kita dapat mendapatkan penghiburan dari firman Tuhan pada renungan kita kali ini. Sang penulis Mazmur yakin bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, bahwa Ia telah menciptakan bintang-bintang dan memberikan nama untuk mereka semua. Ia bukan hanya pencipta kita, Ia adalah Bapa kita, Ia yang merawat kita. Ini berarti bahwa kita dapat mengandalkan Dia. Kita tidak sendirian dengan kesusahan-kesusahan dan beban-beban hidup kita. Bapa Surgawi kita sangat menyadari pergumulan kita dan menaruh perhatian yang serius kepada hidup kita. Ia telah memberi kita hidup dan akan terus menolong kita dengan kasih-Nya. Yesus Kristus juga telah mengalami banyak luka dan patah lebih dari yang dapat kita mampu. Dan Ia tentu mengetahui kesakitan dan penderitaan para miliknya. Kita juga memiliki saudara dan saudari yang menjadi sebuah kesaksian dari kasih Tuhan Yesus Kristus ini. Dan kita juga memiliki gembala-gembala yang baik, yang mendorong kita, menguatkan kita, menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Saudaraku yang terkasih, kita bisa menerima penghiburan dari Allah jika kita mau membuka diri kita untuk aktivitas-Nya yang penuh kasih. Marilah kita ingat, Putra Allah menjadi manusia untuk menyembuhkan yang patah hati dan membangkitkan dan menyemangati mereka yang telah terjatuh. Allah memberi kita firman-Nya, sakramen-sakramen, dan Ia mengampuni dosa-dosa kita. Ia menuntun kita masuk ke dalam persekutuan umat Kristen. Semua ini hendaknya menguatkan kita. Maka kita memiliki keberanian yang baru dan pengharapan kita diperbarui. Bukan hanya kita memperbaiki diri dan dapat berfokus kembali, tetapi kita kemudian dapat menolong saudara dan saudari kita. Marilah kita berseru bersama dengan sang penulis Mazmur, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem,
Pujilah Allahmu, hai Sion. Bapa Surgawi telah menciptakan dan mengenal kita dan mengetahui pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Bapa Surgawi kita akan menuntun dan melindungi kita. Allah senantiasa menguatkan kita melalui firman-Nya, sakramen-sakramen, pengampunan dosa-dosa, dan persekutuan umat Kristen. Tetaplah setia kepada Tuhan, saudaraku. Engkau akan mendapatkan kekuatan dan pertolongan darinya. Tuhan memberkati kita. Amin. Sampai jumpa.